Terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang baru bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama hari ini. Ratusan warga Poso menjalani hipnoterapi untuk memulihkan kesehatan mental pasca konflik. Warga Palu lompat ke sungai dan hilang terbawa arus. Permintaan sapi kurban meningkat menjelang Lebaran Idul Adha. Kejadian pagi. Warga Kelurahan Tatura Utara, Kota Palu dihebohkan dengan aksi seorang perempuan yang nekat terjun dari jembatan ke sungai Selasa pagi. Belum diketahui apa penyebab tersebut memilih terjun ke sungai. Aksi perempuan yang belum diketahui identitasnya tersebut terjadi sekitar pukul 10 pagi. Menurut saksi mata Maisa, sempat melihat sesuatu barang jatuh dari atas jembatan Jalan Lalove, Kota Palu. Awalnya, ia menduga benda tersebut adalah sampah yang dibuang warga ke sungai. Namun, ia kaget mendengar suara orang minta pertolongan. Saya cuma lihat, kita kira orang buang sampah. Ternyata jatuhnya ke bawah manusia. Jadi tinggal tangan dengan kepalanya yang saya lihat. Orang di seberang sana berteriak minta tolong, tapi tidak ada yang tolong. Pihak kepolisian yang menerima laporan tersebut langsung turun tangan dan berkoordinasi dengan pihak SAR Kota Palu. Anggota Babin Kantipmas Kelurahan Tatura Selatan, Ajun Inspektur 1 Polisi Tri Cahyono, membenarkan adanya kejadian warga yang diduga melompat ke sungai. Pihaknya sudah melakukan pencarian dengan menyisir sungai. Kami dari pihak kepolisian, khususnya Babin Kantipmas Tatura Selatan, telah bekerjasama sama tim dari Basarnas Kota Palu untuk melakukan pencarian terhadap korban, dan tadi sudah dari Basarnas mengerahkan 1 unit perahu karet untuk menyisir seputaran TKP. Tim gabungan kini masih melakukan pencarian dengan menggunakan perahu karet. Pencarian dilakukan dengan menyisir sepanjang Sungai Palu yang bermuara di Teluk Palu. Tim gabungan harus berhati-hati karena lokasi pencarian banyak terdapat buaya berkeliaran. Julianus K. melaporkan dari Palu. Harapan warga Desa Toro, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, untuk menikmati jaringan internet yang memadai segera terwujud. Selama ini, kualitas jaringan internet di desa yang berada di pelosok kabupaten tersebut masih bermasalah dan kesulitan mengatasinya. Puluhan anak muda di Desa Toro ini dilatih dan dibekali pengetahuan peningkatan kapasitas teknis jaringan internet serta literasi digital. Kegiatan yang berlangsung selama 5 hari ini diinisiasi Lembaga Swadaya Masyarakat, Roa Jaga Roa, dan Kamenrum bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Sigi. Kegiatan yang berlangsung di Sekolah Adat Ngata Toro ini mendapat respon serius dan antusias dari peserta yang tidak hanya mendapatkan pengetahuan tentang teknis jaringan internet, tapi juga literasi digital. Pemuda Desa Toro Fitri menilai kegiatan pelatihan tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat yang selama ini kesulitan dalam mengakses jaringan internet. Internet tersebut nantinya bisa digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat dan positif. Mewakili pemuda, harapan saya semoga kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kami dan juga untuk desa kami juga. Berhubung kebetulan jaringan internet di desa kami masih kurang bagus lah. Tisa, inisiator pelatihan yang juga pendamping komunitas internet dari Kamenrum, mengatakan sekolah internet komunitas merupakan model pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur internet berdasarkan inisiatif komunitas, serta dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan komunitas.
Mereka bisa mengelola internetnya di desa masing-masing, terus punya penghasilan tambahan juga dan bisa menghasilkan lapangan kerja baru karena banyak juga yang jadi agen voucher, kemudian banyak yang menjadi teknisi internet kayak di Cipta Gelar yang tadinya cuma 5 bisa jadi sekarang udah jadi ada 11 orang di Cipta Gelar karena dengan ikut belajar seperti ini, ikut pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Kemenrum maupun diadakan oleh lembaga lainnya yang mungkin juga ada keterikatan atau ketertarikan khusus terhadap internet, mereka bisa jadi berkembang dan bisa jadi aset desa gitu. Desa Toro, Kecamatan Kulawi, merupakan daerah ke-12 pengembangan komunitas internet di Indonesia dan yang kali pertama di Sulawesi Tengah. Ikram Bayoge melaporkan dari Kabupaten Sigi. Mendengar nama Tarsius, maka di benak kita akan terarah pada satwa pemangsa serangga yang masuk salah satu satwa langka dan dilindungi di Pulau Sulawesi. Hewan bertubuh mungil dengan mata besar ini ternyata masih dapat ditemui di kawasan hutan Sulawesi Tengah, tepatnya di Taman Nasional Lorelindu. Tarsius dentatus, hewan mungil yang hidup di hutan lebat ini, merupakan hewan noktural yang beraktivitas pada malam hari. Beruntung, saat berkunjung ke kawasan cagar biosfer Lorelindu, hewan kecil tersebut berhasil terekam videonya di rumpun bambu lebat di pinggir hutan. Joni Harto, pengamat Tarsius, mengatakan setiap tahunnya selalu ada peneliti dari Indonesia dan mancanegara yang mendatangi Taman Nasional Lorelindu secara khusus mengamati kehidupan Tarsius di Sulawesi Tengah. Joni Harto mengaku populasi di Sulawesi Tengah ada tersisa sekitar 3.000-an ekor. Di kawasan Taman Nasional Lorelindu ada 3 jenis Tarsius yang berkembang biak, Tarsius dentatus, Tarsius pumilus, dan Tarsius lariang. Sementara untuk Indonesia, dari 3 jenis itu, seluruhnya ada 7 jenis Tarsius yang tersebar di hutan se-Indonesia. Yang ada di sini jenisnya Tarsius dianae atau dentatus, kalau nama latinnya ya. Ya kehidupannya hidupnya dia sepasang, dia tidak poligami, dia sepasang saja. Nanti kalau dia punya anak dewasa lagi, anaknya cari wilayah lain, teritori lain lagi, buat baru. Jadi dia biasanya dia luas wilayah jelajahnya satu sepasang itu dia biasanya paling kecil setengah hektar, paling besar dia 3 hektar areal, itu wilayah jelajahnya dia. Karena di sebelahnya lagi pasti ada yang Tarsius barunya lagi pasangan lain, jadi dia kehidupannya hanya seperti itu. Nama Tarsius diambil karena ciri fisik tubuh mereka yang istimewa, yaitu tulang tarsal yang memanjang yang membentuk pergelangan kaki mereka sehingga mereka dapat melompat sejauh 3 meter atau hampir 10 kaki dari satu pohon ke pohon lainnya. Sejauh ini, populasi satwa langka di Sulawesi Tengah masih terjaga karena kawasan Taman Nasional Lorelindu yang menjadi habitatnya juga masih dilindungi baik dari petugas maupun dari warga yang tinggal di area tersebut. Secara khusus, luas wilayah Taman Nasional Lorelindu atau cagar biosfer Lorelindu meliputi wilayah Kabupaten Poso dan di Kabupaten Sigi. Taman Nasional ini merupakan salah satu warisan dunia yang ditetapkan oleh UNESCO menjadi cagar biosfer pada 1977. Cagar biosfer Lorelindu memiliki keunikan dari segi ekosistem yang berada di paparan Wallacea yang merupakan peralihan dari Asia ke Australia. Aldi Grid melaporkan dari Kabupaten Sigi. Informasi tadi sekaligus mengakhiri seluruh rangkaian berita Sulawesi Tengah hari ini. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Fatur Rahman mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Songgom puasi, tabe.